Ya, lanjut Aceh. Ya, Senator Ustadz Fadil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Izin pimpinan langsung saya coba sesingkat mungkin. Yang pertama terkait dengan hasil reses daripada Komite 1 yang dilakukan oleh Ketua Komite 1, Fakhrul Razi. Ini terkait dengan harapan pemerintah agar memperhatikan terkait dengan pembangunan Lantamal di ujung barat Indonesia yang sudah sangat diperlukan untuk segera dibangun karena memang selama ini baru ada setingkat lanal. Karena memang ini juga sudah mendapat kunjungan langsung dari Pak Waka Nono Sampono ketika berkunjung ke Aceh dan mendapatkan temuan ini. Artinya penting segera ada pembangunan Lantamal keberadaan di ujung barat Indonesia. Kemudian juga terkait dengan inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 tentang penataan ruang, maka Komite 1 menemukan bahwa Aceh dalam pengaturan persoalan tata ruang masih memerlukan perhatian. Perhatian ini penting dilakukan agar wilayah mukim, yaitu masyarakat hukum adat, termasuk di dalamnya hutan adat, agar dimasukkan karena sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2012 yang menerangkan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara, melainkan hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat adat. Dan juga tadi terkait dengan masalah moratorium terhadap pemekaran daerah, Aceh juga insya Allah ada 12 daerah yang siap dimekarkan dan 6 sudah memenuhi syarat administrasi, dan kita berharap sesegera mungkin pemerintah membuka moratorium pemekaran daerah karena ini juga demi kepentingan kesejahteraan masyarakat. Adapun Komite 2 yaitu terkait dengan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang meteorologi, klimatologi dan geofisika, bahwasanya memang pemerintah pusat dan pemerintah Aceh harus mewaspadai selalu terkait dengan ancaman bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan juga perubahan iklim. Karena memang kemudian juga kita mendorong diperkuat koordinasi dan sinkronisasi, sinergisitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya di daerah-daerah pesisir, untuk menjaga dan memperhatikan keberadaan hutan bakau, terutama di daerah pesisir di daerah Aceh Timur, Langsa, dan Aceh, dan Aceh Tamiang. Maka perlu sinergisitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian terkait dengan Komite 3, ini saya sendiri, ini terkait dengan implementasi materi penyusunan pandangan dan pendapat DPD terhadap rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu RUU TPKS. Dalam penyerapan aspirasi yang kami lakukan, kami menemukan pro kontra terkait dengan RUU TPKS. Bahwasanya masyarakat menilai RUU ini tidak akan menyelesaikan akar permasalahan ketika ini tidak dilakukan secara komprehensif. Walaupun kemudian secara lahiriah memang memberikan perlindungan korban dan mempidanakan pelaku, namun ada hal-hal lain yang substantif yang implementasinya ini harus kemudian melahirkan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan nilai luhur Pancasila dan juga bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan dan juga norma budaya. Dalam pandangan kami, pemerintah harus mendengar masukan dari masyarakat, baik yang pro maupun yang kontra, agar ke depan RUU ini dapat menyelesaikan akar permasalahan terhadap kejahatan seksual. Dalam hal ini juga kami sudah menerima sebentuk pernyataan sikap dari Aliansi Muslimah Aceh yang ini nanti akan kami serahkan langsung kepada pimpinan, dan sudah kami kirimkan pernyataan sikap ini ke Balik DPR RI, ke Forum Bersama DPR RI, DPD RI asal Aceh, dan juga ke Komite 3 DPD RI untuk kemudian bisa diteruskan ke
balik DPR RI dan dibahas di tingkat komite DPD RI. Maka yang kedua terkait dengan inventarisasi terhadap pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tentang rumah sakit dan juga tentang kesehatan. Sekarang di Aceh ini terjadi semacam kegaduhan baru akibat dari tidak dialokasikan lagi dana jaminan kesehatan Aceh untuk mengcover seluruh rakyat Aceh. Jadi per 1 April ini 2 juta lebih yang tidak masuk ke JKN ini menjadi masalah karena memang salah satu yang menyebabkan ini terjadi karena DPRA Dewan Perwakilan Rakyat Aceh meminta BPJS untuk memberikan data penerima JKN KIS asal Aceh yang 2 juta sekian. Namun sehingga nantinya dengan dasar data ini maka selebihnya di luar data JKN KIS ini diberikan dijadikan peserta JKA. Namun sampai sekarang ini BPJS belum memberikan data tersebut, maka Aceh eksekutif dan legislatif memutuskan untuk tidak melanjutkan sementara JKA. Maka ini akan menjadi kegaduhan, maka dalam kesempatan ini kami atas nama Perwakilan Aceh, Senator Aceh meminta kepada DPD RI dalam hal ini Komite 3 untuk memanggil BPJS Kesehatan, jajaran direksinya dan seluruh direksinya untuk kemudian mempertanyakan terkait dengan hal ini. Sehingga nantinya akan ada solusi bagi lebih daripada setengah rakyat Aceh yang sekarang ini tidak mendapatkan JKA tersebut. Dan juga kepada pemerintah Aceh agar terus mengusahakan penyelesaian terhadap masalah ini. Karena memang setiap tahunnya premi yang dimintakan itu sekitar 1,2 triliun. Ini tidak bisa dikeluarkan ketika data dari BPJS tidak dikeluarkan. Dan sudah disurati BPJS oleh DPRA, ini sudah kurang lebih 8 kali surat. Tapi belum mendapatkan jawaban dan diminta hadir juga tidak pernah hadir. Ini hal yang mungkin dalam kesempatan ini dengan resmi kami meminta DPD RI dalam hal ini Komite 3 pimpinan Bu Prof. Sipiana Murni untuk memanggil BPJS untuk mempertanyakan hal ini. Terkait yang terakhir, mungkin terkait dengan perkembangan yang terakhir ini implementasi daripada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Jadi kami mendapatkan aspirasi dari masyarakat agar keputusan Kepala BPJPH nomor 40 tahun 2020 tentang penetapan label halal itu ditinjau kembali. Karena ini juga menimbulkan kegaduhan tersendiri. Kalau memungkinkan untuk ditinjau kembali. Tapi secara substansi memang peralihan dari MUI kepada Badan BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, ini adalah sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 33 2014 dan tentu kita ingin ini juga dijalankan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir dari Komite 4 terkait Haji Sudirman terkait dengan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa, bahwasanya mayoritas desa di Aceh itu mengalami perlambatan dalam penyaluran dana desa dikarenakan lambatnya peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan dana desa ini atau peraturan Menteri Keuangan yang dikeluarkan, sehingga kita berharap Menteri Keuangan dan juga Menteri Desa melakukan koordinasi konkret untuk bisa menghilangkan hambatan-hambatan dalam penyaluran dana desa tersebut. Mungkin demikian pimpinan dan juga para senator yang mulia. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, kita sudah mau ingatkan tadi, cuman karena ini Ustadz, jadi biasanya kan Ustadz jarang baca tausiah jadi nyambung 7 menit, lebih dikit tadi, 7 menit 7 detik.